Daftar kuliah di Finlandia, wajib kirim berkas ke kampus. Ribet banget ya. Gimana sih caranya? Halo teman-teman, ketemu lagi bersama aku, Debbie, Master Student at the University of Helsinki. Aku akan sharing terkait dengan pengalamanku mendaftar di University of Helsinki. Ya, salah satu kampus terbaik di Finlandia. Sebenarnya sih kampus ranking nomor 1 ya di Finlandia. Nah, karena aku banyak banget mendapatkan pertanyaan tentang gimana sih prosedur atau proses untuk daftar kampus di Finlandia, atau pertanyaan terbanyak lainnya adalah gimana caranya kirim berkas dari Indonesia ke Finlandia. Ya, ke admission service-nya University of Helsinki. Teman-teman, deadline pendaftaran University of Helsinki ini kan tinggal sebentar lagi ya, sekitar 10 atau semingguan lagi, yaitu di tanggal 4 Januari 2023 pukul 15 waktu Helsinki, atau sekitar perbedaan 5 jam dari waktu Indonesia, WIB. Nah, berarti teman-teman punya waktu sekitar 10 harian lagi itu untuk submit aplikasi pendaftaran teman-teman di portal admissionnya University of Helsinki. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa untuk mendaftar di kampus yang ada di Finlandia, teman-teman harus mengakses website studyinfo.fi. Linknya akan aku kasih di sini. Nah, di website ini teman-teman bisa mendapatkan informasi semua universitas yang ada di Finlandia, kemudian juga jurusannya, kemudian juga persyaratan-persyaratannya. Jadi, buat yang teman-teman yang baru mau daftar di university yang ada di Finlandia, teman-teman harus wajib banget akses website ini. Nah, kemudian saat teman-teman sudah masuk ke website ini, teman-teman nanti akan bisa memilih universitas mana dan jurusan mana yang teman-teman bisa apply, atau teman-teman mau apply kayak gitu. Dari situ biasanya nanti akan terhubung ke portal admission yang ada di universitas. Misalkan di video ini aku akan menjelaskan tentang University of Helsinki. Jadi dari studyinfo.fi ini nanti teman-teman bisa langsung ke link, ada ibaratnya kayak linknya buat daftar di University of Helsinki. Nah, untuk persyaratannya juga nanti di portal itu pada saat teman-teman sudah mendaftar, udah login di Studi Info, kemudian juga sudah masuk di portal pendaftarannya kampus, teman-teman bisa langsung ngecek sebenarnya apa aja sih persyaratan yang harus teman-teman lampirkan kayak gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau untuk University of Helsinki sendiri, admission service-nya sudah membuat kayak video tutorial untuk mendaftar. Jadi sebenarnya step by step-nya ini sudah dijelaskan oleh kampus. Linknya akan aku kasih di sini ya. Jadi ini sebenarnya menurut aku sangat jelas. Bahkan kalau di tahun aku ini nggak ada. Makanya pada saat aku kemarin melihatnya, ini aku merasa bahwa ini tuh benar-benar bermanfaat banget buat teman-teman yang mau daftar di University of Helsinki. Karena penjelasannya juga jelas dan itu benar-benar ditunjukin step by step-nya. Nah, teman-teman, sebenarnya University of Helsinki menawarkan dua cara untuk mengumpulkan dokumen yang diminta oleh pihak kampus. Yang pertama yaitu secara elektronik, yang kedua adalah mengirimkan dokumen fisiknya ke admission service yang ada di University of Helsinki. Aku akan jelasin satu-satu. Yang pertama terkait dengan pengiriman secara elektronik. Sebenarnya ini juga ada 3 macam cara lagi. Yang pertama adalah electronic credential service. Yang kedua itu electronically verified documents. Yang ketiga itu by email. Nah, sebenarnya sekilas terdengar sangat praktis gitu kan. Bener-bener gampang, tinggal ngumpulin kayak gitu secara elektronik. Tapi to be honest ya teman-teman, mayoritas atau sejauh yang aku tahu saat ini, hampir semua mahasiswa Indonesia yang ada di Finlandia mengumpulkan dokumen ini secara fisik daripada secara elektronik ini. Kenapa? Karena sepertinya mayoritas atau memang semua universitas yang ada di Finlandia saat ini belum ada yang menggunakan sistem ini, electronic credential service ini, atau blueprint. Jadi di ijazah dan di transkripnya udah ada blueprintnya. Ini mungkin bisa dilacak atau sebagainya sama pihak kampus yang ada di luar negeri atau internasional. Kemudian juga
kebanyakan kampus-kampus yang ada di Indonesia ini belum banyak ijazah atau transkripnya yang sudah bisa diverifikasi secara elektronik. Jadi cara untuk ngirimin dokumen secara elektronik ini, teman-teman harus bisa memastikan bahwa ijazah dan transkrip yang teman-teman mau kirim itu sudah bisa diverifikasi secara elektronik atau sudah berblueprint itu. Jadi kalau misalkan teman-teman belum make sure, belum bisa memastikan atau sebenarnya masih ragu juga apakah berkas teman-teman ini bisa diterima oleh kampus sesuai dengan persyaratan yang tadi, syarat-syarat yang tadi sudah aku sebutkan. Menurut aku lebih safe, lebih amannya ya teman-teman kirim secara fisik aja dari Indonesia ke Finlandia, ke admission service yang ada di University of Helsinki, kayak gitu. Mungkin kelihatannya sangat ribet ya teman-teman ngirimin dokumen fisik dari Indonesia ke Finlandia. Apalagi kalau belum pernah ngirimin dokumen ke luar negeri. Sama kayak aku juga kemarin belum pernah, tapi sebenarnya ada beberapa jasa pengiriman yang bisa teman-teman gunakan untuk mengirimkan dokumen teman-teman ini ke kampus. Ini aku nggak di-endorse atau apapun ya, atau iklan atau sebagainya, hanya sharing. Tahun 2021 aku kirim dokumen aku pakai FedEx. Itu sekitar 900 sampai sejuta sih. Ya kurang sejuta sedikit lah. Jadi 900 ribuan. Tapi itu cukup cepat ya teman-teman. Waktu itu dokumen aku sampai sekitar 4 hari aja. Dan kemarin juga teman aku ada yang cerita dia pakai DHL itu sekitar semingguan. Jadi lebih baik menurut aku teman-teman invest sedikit lebih mahal, tapi itu pasti sampainya cepat gitu kan. Jadi 3 atau sampai maksimal seminggu ke kampus kayak gitu. Nah, hal selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah mengecek dokumen ini harus dikirimkan dalam bentuk apa, seperti itu ya. Untuk teman-teman yang mendaftar di University of Helsinki ini, teman-teman silakan cek di website kampus di bagian Country Specific Requirements. Di sana dijelaskan bahwa dokumen fisik itu harus dikirim dalam amplop berstegel. Amplop berstegel itu maksudnya minimal teman-teman mengirimkan di dalam amplop yang ada kop suratnya. Kemudian di sana juga dijelaskan bahwa amplopnya ini harus distempel di bagian mulut amplopnya. Jadi teman-teman bisa meminta kampus asal teman-teman untuk menstempel amplop tersebut di bagian mulut amplopnya. Jadi seakan bahwa amplop ini tuh resmi dari kampus. Walaupun sebenarnya di informasi yang ada di website itu menjelaskan bahwa nanti dokumen ini tuh boleh dikirimkan dari alamat asal si aplikan atau alamat kampus asal kayak gitu. Tapi yang terpenting adalah amplop itu sudah di-stempel di bagian mulut amplopnya. Nah, kalau teman-teman bingung ini amplopnya dapat dari mana, teman-teman bisa coba tanya ke kampus. Misalkan kampus menyediakan amplop resmi yang berkop surat, atau misalkan kampus memang tidak menyediakan, teman-teman bisa coba cek di koperasi mahasiswa, biasanya ada. Nah, kayak tahun aku juga belinya di koperasi mahasiswa yang ada di kampus kayak gitu. Jadi biasanya kan kalau di Kopma ada ini ya, ada dijual amplop yang ada kop surat kampusnya kayak gitu, ada nama kampus, ada alamat dan sebagainya. Nah, itu amplopnya bisa teman-teman pakai. Yang penting nanti setelah beli amplop itu, teman-teman minta di bagian kemahasiswaan kampus untuk menstempel di bagian mulut amplop itu. Nah, dokumen-dokumen yang sudah teman-teman siapkan, itu dimasukkan ke dalam amplop itu, kayak gitu. Kalau teman-teman penasaran atau masih bingung dokumennya apa aja, teman-teman cek lagi di website kampus, karena itu udah jelas banget biasanya yang diminta dokumen apa aja. Mungkin generalnya adalah ijazah dan juga transkrip nilai yang sudah dilegalisir oleh kampus. Jadi kalau teman-teman bingung, ini dikirimnya yang asli atau yang legalisir? Tentu saja yang legalisir ya teman-teman. Jadi nggak mungkin teman-teman mengirimkan dokumen asli atau ijazah asli teman-teman ke kampus. Itu juga kelihatannya kan nggak aman gitu kan. Makanya yang diminta kampus sebenarnya yang ini, yang verified, yang udah dilegalisir kayak gitu. Jadi dengan legalisir aja itu udah cukup. Jadi sebenarnya kalau di University of Helsinki kemarin aku cuma ngumpulin 2 itu sih. Sebenarnya nggak ngumpulin 2, karena aku LPDP, aku juga ngumpulin
letter of sponsorship, tapi sebenarnya yang diminta paling utama sih itu ijazah sama transkrip nilai yang sudah dilegalisir itu. Kalau misalkan teman-teman sudah mengumpulkan dokumen itu, teman-teman masukkan ke dalam amplop itu, ya udah tinggal dikirimkan sesuai alamat admission service yang ada di universitas kayak gitu. Teman-teman harus benar-benar cek ya alamatnya benar sesuai yang ada di website. Selanjutnya, teman-teman juga harus memastikan deadline penerimaan dokumen itu. Maksudnya adalah deadline penerimaan dokumen dengan deadline submit aplikasi itu tuh berbeda. Biasanya perbedaannya 2 minggu. Maksud aku adalah misalkan tahun ini deadline submit aplikasi di website atau di portal pendaftaran kampus itu sekitar tanggal 4 Januari itu kan. Nah, itu dokumen fisik yang teman-teman kirimkan itu punya deadline penerimaannya yang berbeda, biasanya sekitar 2 minggu kalau di tahun aku. Nah, tahun ini beberapa teman yang lagi daftar tahun ini bilang kalau di studiinfo.v itu tuh ada informasi bahwa maksimal penerimaan dokumen itu adalah 25 Januari 2023. Dan teman-teman silahkan cek, make sure lagi tahun ini kapan penutupannya. Jadi kenapa hal ini sangat penting? Karena jangan sampai dokumen fisik yang teman-teman sudah kirim dari Indonesia ke Finlandia ini sampainya tidak tepat waktu kayak gitu. Makanya harus benar-benar memastikan hal ini. Sebenarnya tiap kampus itu memang beda-beda ya. Kalau misalkan di University of Helsinki ini, teman-teman wajib mengirimkan dokumennya pada saat pendaftaran, yaitu tadi sesuai dengan deadline waktu itu. Tapi ada juga kampus yang mewajibkan teman-teman untuk mengirimkan dokumen setelah teman-teman dinyatakan diterima. Jadi memang beda-beda. Tapi kalau misalnya di University of Helsinki ini, seperti yang tadi sudah aku sampaikan, deadline ini bareng sama periode pendaftaran, cuma beda 2 minggu itu. Nah, itu dia cara melengkapi dokumen persyaratan untuk kuliah di kampus yang ada di Finlandia, khususnya di University of Helsinki. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi proses pendaftaran kampus di Helsinki, ataupun teman-teman yang tahun depan mau daftar di University of Helsinki atau secara umum di universitas yang ada di Finlandia. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi mengenai pendaftaran kampus, mengenai Helsinki, mengenai Finlandia, teman-teman boleh hubungi aku di Unibody. Kenapa sih harus menghubungi aku di Unibody? Karena perbincangan atau informasi-informasi tentang studi di Finlandia, khususnya di University of Helsinki, kebanyakan aku akan menjawabnya di Unibody ini, di platform Unibody ini, karena aku student ambassador. Kenapa sih nggak di Instagram aku aja? Nah, biasanya aku buka Instagram itu hanya untuk hiburan, jadi mohon maaf kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan juga jadi lama dijawabnya, atau misalkan teman-teman yang nanya via DM di Instagramnya PP Finlandia juga cukup lama dibalasnya, karena kebetulan juga yang megang itu aku dan ada satu orang humas lagi, dan kita jadi nggak bisa responsif kayak gitu. Tapi saran aku memang teman-teman kalau ada pertanyaan, teman-teman silakan tanya di student ambassador-nya aja di universitas yang teman-teman tuju gitu. Salah satunya misalkan kalau University of Helsinki itu student ambassador-nya ada aku kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menanyakan informasi terkait dengan studi di Finlandia, student life, ataupun apapun itu di Unibody. Atau teman-teman juga bisa request mau aku bahas apa di video selanjutnya di kolom komentar ini. Silakan ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan. Moi moi!